Kembali lagi bersama saya di Game MotoGP 2020 kali ini karir part ke-8 kali ini ya. Di sini kita di Sachsenring ini ya. Kita malah ke Q1 ya. Kita mendapatkan pole position juga ya di Q1 kali ini ya. Jadi kita bisa lolos ke Q2. Dan ini adalah hasil dari kualifikasi yang kedua kali kita mendapat pole position ya di sini ya. Dan ngomong-ngomong juga kemarin kita dapat saran ya dari salah ada komentar satu orang yang namanya M Fauzan, katanya kalau terang suruh pakai traction yang angkanya 1 ya. Jadi ini lumayan ada perkembangan juga ya. Oke, ini adalah sirkuit dari Sachsenring ya. Dan suhunya juga 32 derajat di sini ya. Lumayan panas juga di sini ya. Oke, kita ke gridnya aja kali ya langsung ya. It was a long weekend for the Moto3 riders, but finally the showdown is here. We're coming to you from Oke, di sini kita udah di starting grid gitu ya. Kita akan menyeting ban untuk kita race di Sachsenring kali ini ya. Oke, kita langsung ada setting ban di sini. Kita bakal pakai medium apa ya? Medium aja kali ya, karena tracknya juga nggak terlalu panas. Ini bensin kita fullin aja. Oke, kita sedikit ke setting kali ya, ke manual setup, kita ubah brake rasionya aja. Oke, kalau udah kita langsung aja go to track. Is ready to start here at Sachsenring. Concentration is at the max because it's extremely important not to lose positions early on this track. Oke, kita udah di grid sini, kita open throttle aja. Oke, langsung aja kita. Oke, lampu sudah menyala, langsung kita gas lagi di sini. Oke, kita mengawali dengan start yang bagus di Sachsenring kali ini ya. Oke, dan masih belum ada perlawanan dari rival lain. Dan ini kita masuk ke tikungan pertama, ini masih belum ada perlawanan ya. Oke, kita sementara masih pakai traction yang 4 aja kali ya, karena saya rada tidak bisa di sirkuit Sachsenring ya, karena jujur aja susah juga ya kalau sirkuit counterclockwise gini mengelawan arah jarum jam ya. Oke, gap dengan Xiaomi masih plus 333 ya, masih ya lumayan jauh lah. Oke, dan ada Nicola Antonelli malah nyenggol John McPhee di situ sampai crash dia ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja di sini ya. Oke, dan ada Albert Arenas crash juga. Kayaknya parah ya crashnya ya. Oke, kita menyelip dari luar dari Nicola Antonelli dan berhasil. Oke, kita masih mendefend dari Nicola Antonelli di sini, kita masih di posisi pertama kali ini ya. Oke, langsung aja. Kita masih di lap pertama, ini udah di posisi pertama ya. Semoga kita masih bisa mempertahankan. Walah, baru aja dibilang mempertahankan. Udah kotak sedikit tadi dengan Romano Fenati. Baru aja dibilang mempertahankan ya. Malah keselip. Oke, kita menyelip berapa rider tuh tadi ya. Oke. Kok aduh, kontak dengan Xiaomi masih. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa overtake dia dari dalam ya dengan kasar sekali ya. Kita memasuki final turn di sini ya. Oke, kita open throttle aja di sini. Oke, sedikit melebar tadi ya. Hampir kita masuk ke gravel, hampir aja jatuh ya. Oke, dan sementara masih belum ada perlawanan juga ya dari rider-rider lain ya di seluruhan kali ini ya. Biasanya Leopard atau SIC Squadra Corse itu yang motor yang bagus-bagus itu mesti pada overtake ya kalau itu. Nah, ini motor KTM GoPro yang masih lambat bisa apa? Paling bisa ngalah doang ya di sini ya. Aduh, parah banget kalau di lurusan emang tuh. Oke, kita melebar malah nggak ada yang overtake kita ya dari dalam tadi ya. Padahal kita melebar juga ngerugiin banget ya tadi ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita masih bisa mendapatkan posisi pertama. Nah, di sini, oke kan sudah saya juga ada Romano Fenati overtake dari dalam. Nggak apa-apa, kita harus bisa memfight baik Romano Fenati di sini ya. Waduh, kita malah kesel ya sama Romano Fenati ya, dan motornya Romano Fenati cukup bagus sih dibanding motor kita ya.
Oke, di sini kita masih mengejar Romano Venati ya. Lumayan susah juga ya di sini ya treknya. Waduh. Ban yang belakang juga lumayan boros juga pemakaiannya ya, karena sedikit warnanya sedikit ke kuning-kuningan di situ ya. Kita masih memasuki lap kedua kali ini, belum bisa overtake Romano Venati kembali. Dan gap dengan Jomi masih lumayan deket banget ya, plus 134 doang. Oke, sepertinya ini ada suara dari kiri dari Jomi Masya. Oke, kita di overtake dari dalam. Kita akan berusaha fight backnya di sini di final turn kali ini. Oke, berhasil menyelip dari sisi kanan dari Jomi Masya. Kita open throttle aja di sini untuk mengejar Romano Venati kali ini di straight. Kayaknya nggak mungkin deh ya, karena motornya juga masih jelek ya di sini ya. Waduh. Sebenarnya kita masih harus membiasakan diri dan apa ya? Ya masih harus banyak belajar lah ya, karena saya lebih suka nyelip dari luar ya daripada dari dalam. Itu benar-benar ngerugiin banget sebenarnya ya. Cuman banyak traumanya juga mengovertake dari dalam kalau buat saya gitu ya. Overtake dari dalam, terus ban depannya kena ban belakangnya kena ban depannya rifle-nya lah, apa kita ngeremnya terlalu lama sampai ban yang ngelok terus jatuh lah di situ. Jadi makanya takut juga ya kalau mengovertake dari dalam. Memang overtake itu butuh teknik yang hebat ya sebenarnya ya kalau mau overtake ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus membiasakan diri ya untuk mengovertake dari dalam, jangan dari luar. Itu benar-benar merugikan sekali ya. Dan gap dengan Romano Venati malah semakin jauh ya di sini ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masih memasuki lap ketiga. Kita harus berusaha mengejar Romano Venati di sini ya. Wah, ini ban kiri yang paling boros ya di sini ya, karena lebih banyak belok kiri daripada belok kanan ya. Karena ya namanya aja counter clockwise ya, pasti lebih banyak belok kirinya ya daripada belok kanan. Oke, kita sementara ini kayaknya masih leading championship deh ya. Karena kita juga di posisi kedua. Waduh, malah melebar di sini di tikungan terakhir. Tapi nggak apa-apa, kita harus mengejar Romano Venati di situ ya. Jangan biarkan dia menjadi pemenang di GP Sachsenring kali ini ya, di Jerman kali ini ya. Oke, langsung kita braking di turn pertama kali ini untuk mengejar Romano Venati. Messi saja gagal dan semakin menjauh ya Romano Venati ya, bukan semakin mendekat. Waduh. Oke, kita memasuki turn kedua kali ini. Langsung aja banting kanan untuk memasuki turn ketiga di sini. Waduh, Romano Venati. Oke, gapnya semakin dekat dan dengan Jomi Masya juga semakin jauh ya. Oke, kita aman kayaknya ya. Oke, waduh, malah mulai. Di tikungan di turn yang ke-6 kali ini juga berbahaya juga ya. Kita kadang-kadang dari luar, padahal lainnya kita emang kalau dipakai ideal trajectory kalau nggak salah ya namanya ya, itu juga dari luar ya. Tapi kenapa AI pada dari dalam ya? Dan itu kalau kita misalnya nggak sadar atau masih nyobai atau masih pemain baru gitu, pasti kita potensial tabrakannya tuh dan potensial crashnya tuh lebih tinggi banget ya. Karena waktu itu saya udah sempat bermain di Sachsenring kali ini ya, untuk belajar gimana sirkuitnya ya. Masih belum bisa saya di Sachsenring ya, masih payah banget, masih melebar, masih belum mengenal tracknya ya istilahnya, masih belum mengenal tracknya. Jadi kita masih banyak belajar ya di sini ya. Dan semakin race di sini, semakin saya sudah memutuskan bahwa kita langsung aja naik ke Moto2 ya, apapun motornya ya. Yang penting kita harus berusaha sebaik mungkin ya. Karena kalau misalnya di Moto3 lagi itu ya takutnya penonton juga pada bosan ya ngelihatnya kayak gitu-gitu aja ya. Kalah mulu gitu. Kalah mulu ya. Jadi kita mencoba untuk naik step ya ke Moto2 ya. Tapi semoga kita di Moto3 kali ini bisa juara dunia ya, agar tim-tim yang lain juga tertarik di Moto2 ya. Sementara ini masih belum banyak ya tim yang tertarik ya. Adanya cuman Petronas, Moto2, terus Idemitsu, NTS, nah itu terus apa lagi ya, American Racing. Nah cuman itu aja sebenarnya ya. Begitu juga yang tim sendiri yang kita bisa buat tim sendiri kayak gitu ya. Itu juga kayak gitu, ada Kalex, DHL Kalex, terus ya NTS Oakley gitu ya, masih kayak gitu ya, masih sedikit. Aduh, malah melebar saking nggak fokusnya kita kepada track kayak gini, kita malah ngobrolin tentang Moto2 ya. Oke, nggak apa-apa, kali ini kita harus masih bisa mengejar Romano Venati ya. Ini udah mau masuk ke lap kelima tapi kita nggak ada perubahan di sini ya. Waduh, parah banget.
Tapi kita harus bisa mengejar Romano Venati ya. Ya ini di posisi podium kali ini cukup bagus ya. Walaupun tadi kita startnya nomor 1 jadi nomor 2, emang ya sedikit rugi lah kalau menurutku ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita yang penting udah berusaha sebaik mungkin aja. Nah mungkin kalau ke depannya mungkin banyak tim yang tertarik ya jika kita race-nya memungkinkan ya. Kalau kita race-nya isinya DNF atau nggak bisa memenuhi race goal gitu ya juga sama aja bohong gitu kan. Tapi ya semoga banyak yang tertarik ya dengan race kali ini ya. Maksudnya dengan tim-tim lain banyak yang tertarik ya, karena kita bisa mencapai posisi podium kali ini ya. Dan masih sangat susah sih ya sebenarnya ya buat naik ke Moto2 gitu ya, masih harus banyak perjuangan juga ya. Entah nanti di seri ke depan ada DNF atau gimana gitu, pasti ada ya. Karena kita juga nggak tahu kita race di depan kayak gimana, kita harus masih berusaha lebih baik lagi sebenarnya ya. Oke, yang benar ya, yang penting kita bisa berusaha sebaik mungkin di KTM GoPro kali ini ya untuk menjadi championship ya, untuk menjadi juara dunia ya. Saya juga belum tahu kalau juara dunia tuh jadinya kayak gimana gitu ya, apa dapat trofi atau gimana gitu ya. Saya juga kurang tahu. Oke, di sini kita akan memasuki final turn di sini ya, di lap ke-6 memasuki lap ke-7 kali ini ya. Oke, kita akan mengejar Romano Venati di sini ya. Kita akan fokus mengejar Romano Venati dan membahas tim Moto2-nya nanti aja di seri-seri ke depan ya. Jadi kita harus tetap fokus di GP kali ini di Jerman ya. Oke, kita mencetak fase lap di sini ya. Kita braking memasuki turn pertama kali ini untuk mengejar Romano Venati. Nampaknya Romano Venati mendekat kepada kita ya. Oke, nampaknya Romano Venati bannya sudah mulai habis ya. Waduh, kita jadi semakin bisa mendekat ya di sini ya. Oke, semoga Romano Venati bannya juga habis ya, karena kan gapnya semakin mendekat ya. Waduh, ini bannya habis nih ya. Ya, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pemenang ya. Jangan sampai kita lengah dengan kesempatan kali ini ya. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kali ini ya. Dan ini masih kesempatan yang sangat besar ya kalau menurutku ya, bannya Romano Venati bisa habis ya. Dan kita juga harus memperhatikan bensin juga di sini ya, karena bensinnya udah udah 1,5 ya. Dan kalau habis juga ya kita nggak bisa jalan ya, nggak ada bensinnya. Oke, kita akan menyelip dari dalam. Oke, waduh, hampir aja kontak tadi, itu bisa crash tadi ya. Waduh, gimana itu ya. Oke, ini sebentar lagi akan memasuki final turn di sini ya. Oke, kita akan mengejar Romano Venati di sini. Oke, kita akan fokus. Oke, mulai nyelip dari luar ya, nggak berani dari dalam ya. Oke, kita malah ngerem di sini. Waduh, salah teknik ya. Oke, kita akan mengejar Romano Venati di final turn, menyelip dari kanan. Oke, wah, salah teknik dong. Aduh, rugi banget itu ya. Waduh, kita malah salah teknik di sini ya. Aduh, parah banget. Harusnya kita tadi kemungkinan bisa juara ya kalau kita menyelipnya dari dalam ya. Waduh. Padahal kita mencetak fase lap di sini ya, dan ada Romano Venati malah yang juara ya. Kita plus 134 itu sangat dikit sekali ya. Waduh. Oke, kita langsung lihat aja ke championship-nya nanti ya. Kita masih leading championship atau enggak di sini ya. Tapi semoga aja kita masih leading championship sih di sini. Oke, kita masih leading dengan min 13 poin dengan Jaume Masia dan minus 20 poin dengan Nicola Antonelli. Oke lah, sekian telah menonton ini ya. Goodbye.